Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Valenberg Bijo, ingin menjelaskan tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kedua, pengertian deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember tahun 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Ruang lingkup wilayah negara Indonesia ada 4, yaitu pertama, daratan, lautan, udara, dan wilayah ekstrateritorial. Yang ketiga ada batas wilayah Republik Indonesia. Di bagian utara Indonesia terdapat Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Di bagian utara berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asia, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Di bagian selatan Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste. Di bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Di bagian wilayah Indonesia Timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang keempat, kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah meliputi kekayaan dari hutan, area persawahan, dan binatang darat yang berbagai macam jenisnya. Di lautan, Indonesia juga terdapat puluhan ribu ikan yang hidup di dalamnya. Keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan hanya di lautan dan di daratan, di perut bumi Indonesia pun terdapat banyak kekayaan alam seperti pertambangan, yaitu minyak bumi, gas bumi, emas, batu bara, perak, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Putra Krisna dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 23. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian dan kedudukan penduduk dan warga negara. 1. Pengertian penduduk adalah orang-orang yang telah tinggal dan menetap pada sebuah negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang telah secara sah di mata hukum dan merupakan anggota dari sebuah negara. Perbedaan warga negara dan penduduk menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang sah berdasarkan undang-undang untuk menjadi warga negara. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang menempati Indonesia. Kemungkinan status kewarganegaraan dari seorang penduduk adalah 1. Apatriid, tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. 2. Bipatriid, seorang penduduk yang memiliki 2 kewarganegaraan. 3. Multipride, seorang bipatriid yang telah dewasa dan memiliki kewarganegaraan lainnya tanpa melepas status bipatriidnya. Cara menentukan status kewarganegaraan oleh pemerintah. 1. Stelsel aktif, seseorang yang melakukan tindakan hukum yang dilakukan secara aktif. Dan 2. Stelsel pasif, seseorang yang menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Substansi atau pokok dari keamanan dan pertahanan NKRI yaitu bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh elemen warga negara Indonesia dan tidak terbatas hanya kepada TNI atau Polri saja guna melindungi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah NKRI menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya membela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang dikembangkan adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan umum. Perkenalkan, nama saya Bagasri Lutfian, nomor absen 6, kelas 10 MIPA 5. Pengertian dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Fungsi pertahanan dan keamanan negara. Fungsi pertahanan adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa. Ini merupakan tugas utama TNI. Fungsi keamanan. Fungsi keamanan adalah upaya menegakkan ketertiban masyarakat dalam negeri terhadap negeri berdasarkan hukum yang berlaku, dan ini merupakan tugas utama Polri.